adalah Mitsubishi New Pajero Sport, SUV Mitsubishi favorit orang Indonesia. Soalnya selain pakai mesin diesel yang disukain banget sama orang sini, dia juga pakai struktur leather frame atau body on frame. Makanya dia lebih tangguh dan bisa dipakai di berbagai jenis medan. Nah, Pajero Sport ini baru aja dapat facelift ya, atau penyegaran. Dari eksteriornya yang jadi kelihatan lebih segar, interiornya kelihatan lebih mewah, fiturnya lebih lengkap, safety-nya lebih banyak. Dan buat detailnya, simak di 10 hal pertama dari Mitsubishi New Pajero Sport. Satu, varian. Pajero Sport baru ini tetap tersedia dalam 6 varian ya. GLX 4x4 manual, Exit 4x2 manual, dan Matic. Dakar 4x2, Dakar Ultimate 4x2, dan Dakar Ultimate 4x4. Semua yang ada nama Dakarnya ini hanya tersedia dalam transmisi otomatis ya. Dan buat harganya nanti bakal kita cantumin di kolom deskripsi. Sedangkan yang kalian lihat di video ini adalah unit yang varian tertinggi ya, Dakar Ultimate 4x4. So, kita bakal paling detailin di yang varian ini. 2. Pilihan warna. Pajero Sport baru ini tersedia dalam 4 pilihan warna ya. Putih quartz white pearl, silver blade silver metallic, hitam jet black mica, dan abu-abu graphite grey metallic. Tapi yang abu-abu ini nggak tersedia di varian GLX 4x4 ya. 3. Eksterior tetap gagah. Oke, buat mengingatkan, Pajero Sport generasi yang ini udah ada 3 tampang besar ya. Tahun 2016 yang kayak gini, tahun 2021 yang kayak gini, dan sekarang tahun 2024 kayak gini. Not bad ya, udah 8 tahun masih seger juga kalau dilihat. Anyway, karena facelift, so overall dimensi Pajero Sport ini nggak berubah ya. Paling panjangnya aja yang melar 15 mm dibanding sebelumnya. Tapi tetap dengan ground clearance 218 mm yang termasuk cukup tinggi ya di kelasnya. Dan sudut-sudut approach angle dan departure angle yang bagus juga. Oke, detail desainnya dari depannya dulu ya. Bagian yang paling kelihatan nih ubahannya sama ya kayak sebelumnya. Dari sisi ini paling kelihatan sisi gagah dan agresifnya si Pajero Sport ini. Salah satu bagian yang paling disukain orang sini kalau lihat sebuah SUV leather frame gini nih ya. Grill depannya baru ya. Dari sebelumnya pakai model 3 garis chrome gini, sekarang jadi gini ya, yang kayak dibagi 2 bagian besar. Yang atas jadi warna hitam gloss gini, termasuk sampai ke bagian yang masuk ke lampu depannya. Sedangkan yang bawahnya yang kayak brush silver gini ya. Grill radiatornya pun beda nih bentuknya. Lubangnya dibuat lebih besar-besar gini. Begitu juga panel garnish di paling bawah yang dulunya pakai model berlubang panjang ini, sekarang jadi pakai 2 lubang yang lebih besar di kiri dan kanan. Sisanya sama sih ya dari depan. Termasuk list chrome X besar ala Dynamic Shield Evolve-nya itu, adanya washer lampu buat varian Dakar ke atas, dan lampunya yang terpisah atas dan bawah ya. Detail lampu depannya buat varian Dakar ke atas, dia relnya LED, lampu besar dan lampu jauhnya LED dari proyektor yang sama, lampu seinnya halogen, fog lamp LED yang di paling bawah, dan ada cornering light LED di atasnya fog lamp yang nyala kalau kita nyalain lampu sein ke kiri atau kanan, atau kalau kita lagi belok di kecepatan rendah ya. Sampingnya, profilnya sih masih kelihatan mirip sama Pajero Sport sebelum facelift dengan kas fender depan dan belakang yang berotot banget ya. Yang beda velgnya nih, tetap 18 inci buat varian Exit ke atas, tapi yang Dakar ke atas modelnya jadi two tone yang kayak kipas gini ya. Dan tetap dipasangin ke ban tebal banget nih, 265/60 R18 gini. Sisanya sama sih ya, kayak handle pintu yang chrome, spion yang dikasih cover chrome, ada roof rail silvernya, dan side step besarnya ini kasnya SUV leather frame karena beneran dinaikin ya. Belakangnya, cara paling cepat nge-spot Pajero Sport yang baru ini ada dari 2 titik ya. Pertama, lampunya, bentuknya masih sama sebenarnya, tapi kalau bagian yang bocor ke sisi samping yang tajam itu dulu agak dikombinasiin sama warna smoke, sekarang dibuat full merah ya reflektornya. Dan satu lagi, dari panel garnish yang paling bawah, kalau dulu bentuk kayak gini, sekarang bentuknya jadi kayak gini. Lebih kelihatan lekukan-lekukan overallnya lah ya. Sisanya tetap mirip, kayak bentuk spoiler belakang yang berlekuk-lekuk gini, ada list chrome besar di bawah emblem Mitsubishi-nya, antenanya pakai model sirip hiu gini, dan knalpotnya yang ngumpet di bawah kanan. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar yang khas banget itu ya bentuknya. Lampu remnya LED, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya LED. Interior lebih mewah. Nah,
Dalam yang berubah cukup banyak nih ya. Dan paling gak di varian yang Dakar Ultimate gini sih emang kelihatan jadi lebih mewah ya. Pertama yang berubah di semua varian, sekarang semua plafonnya jadi pakai warna hitam gini. Kelihatannya warna yang paling disukain sama orang sini sih ya. Yang kelihatan beda lagi, meskipun desain dashboardnya masih sama dengan lekukan besar dari kiri kanan yang sama-sama fokus ke tengah, tapi warna garis yang dulu di tengah warna silver sekarang jadi warna ala titanium gini ya, termasuk yang dari dashboard ke pintu juga. Panelnya dari tadinya silver sekarang jadi warna titanium. Keren sih ya, makin berkelas. Yang paling menonjol ubahannya tetap si setir ini. Selamat tinggal sama setir 4 spokes ikoniknya Pajero Sport generasi ini ya. Dan sekarang jadi pakai setir 3 spokes baru kayak gini yang dilapis kombinasi kulit dan kulit perforated. Yes, ini setir yang sama juga yang dipakai di X-Force, Triton baru, dan baru-baru ini di Expander Hybrid di Thailand ya. Mitsubishi bilang setir ini bakal jadi identitas baru buat mobil-mobil mereka ke depannya ya. Dan katanya grip shape-nya ini lebih pas buat jalanan ASEAN yang lebih banyak belokan-belokannya. Plus sekarang juga putarannya lebih ringan dan minim getaran ya. So harusnya penggunaannya bakal lebih nyaman. Dan ubahan yang paling mentereng kombinasi warnanya ya. Khusus Dakar Ultimate 4x2 dan 4x4 pakai kombinasi warna hitam dan burgundy gini. Termasuk yang di sandaran paha ini juga jadi burgundy ya. Ini ngangkat banget sih ya, aura kabinnya jadi lebih mewah overall. Joknya sendiri tetap sama bentuknya, tapi bahan pelapisnya beda ya. Kalau dulu varian Dakar Ultimate pakai bahan kulit beneran, sekarang diganti kulit sintetis Colemo Dure yang diklaim lebih empuk, bisa lebih nahan panas juga kayak kulit karena ada anti temperaturize function dan daya tahan yang lebih baik dibanding kulit asli. Tapi emang beneran empuk sih ini. Dan motifnya pun sekarang pakai diamond gini ya di tengahnya. Jok baris keduanya juga sama, sekarang pakai motif diamond dan kombinasi warna hitam dan burgundy di Dakar Ultimate. Tapi yang baru sekarang akhirnya ketambahan headrest adjustable ya di tengahnya. Nice lah ya, jadi lebih proper overall. Jok baris ketiganya tetap sama, nggak pakai motif diamond ya, dia lebih polos kayak gini, tapi warnanya tetap kombinasi. Sedangkan pintunya, bagian paling atasnya tetap plastik, bawahnya yang panel panjang itu jadi warna titanium ya tadi, dan gripnya, tengahnya, sampai sandaran tangannya dilapis kulit burgundy gini. Sedangkan buat dikontrol jendelanya dikasih panel piano black. Dan pintu belakangnya bentuknya mirip, tapi tanpa grip handle kayak di depan aja ya. Detail lainnya, sun visornya ada card holder di kedua sisinya ini dan sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya. Pegangan tangan plafonnya yang di depan selain ada di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver ya. Yang di baris keduanya sama-sama ada gantungan bajunya dan yang keren di baris ketiga pun masih dapat pegangan tangan plafon ini yang model lipat juga ya. Nice. Lampu kabinnya di depan ada 2 halogen gini, di baris kedua dapat tambahan 2 lagi dan di baris ketiga ada 1 lagi yang sharing sama bagasi juga. Ventilasi AC double blowernya ada di pinggir sini ya, di kiri dan kanan buat yang baris kedua. Dan buat yang baris ketiga ada di belakangnya gini. Dan buat kontrolnya ada di tengahnya sini. Nah, buat rasa duduk di dalam kabinnya nanti kita jelasin di nomor 7 ya. 5. Fitur lebih banyak. Pajero Sport baru ini juga dapat cukup banyak fitur baru ya, kita detailin deh. Pertama, instrumen clusternya. Kalau tadinya semua varian Dakar pakai TFT LCD yang kayak gini, sekarang jadi kayak gini ya. Yes, ini kayak yang di X-Force juga ya tampilannya. Ada 2 tema yang bisa dipilih nih di settings tipe tampilan ini. Satu yang takometernya lebih kecil di bawah dan info tengahnya lebih gede. Dan satu lagi yang ada tampilan full speedometer dan takometer di atasnya ya, dengan info tengahnya lebih kecil. Oke, info di tengahnya lengkap ya. Pertama, ada layar info nih dari trip meter 1 yang ada konsumsi BBM rata-ratanya, konsumsi real time dan kecepatan rata-ratanya. Terus ada info dari trip meter 2 dengan info yang serupa, ada layar indikator eco, dan ada layar skor eco driving. Nah, geser ke kanan, ada layar beberapa info mobil nih, kayak sisa jarak berkendara, trip meter A, trip meter B, dan detail dari sistem Super Select 4-Wheel Drive 2-nya. Geser kanan lagi ada kompas, geser lagi ada layar media, geser lagi ada layar safety assist, dan geser lagi layar warning, geser lagi layar settings. Di sini ada settings buat ganti tema tadi, ada buat mati nyalain speedometer dalam satuan lain, ada buat setting sistem safety kayak blind spot warning gitu, ada buat sambungin fitur Mitsubishi Remote Control, ada buat reset TPMS, ada buat mati nyalain bagasi elektrik, alarm pengingat udah berkendara setelah sekian jam, ada buat atur bunyi lampu sein, yang pertama kayak gini, dan yang kedua kayak gini, buat ganti bahasa dan buat ganti satuan unit. Lanjut ya, sekarang ada wireless charger nih buat setiap varian Dakar. Jadi HP-nya yang support Qi charging tinggal ditaruh aja dan bakal ke-charge ya. Dan bisa dimatiin juga ya fungsi wireless chargingnya dengan klik tombol di sebelahnya. Ini misalnya kita mau naruh barang metalik lain di atasnya gitu. Yang baru lagi jendelanya buat varian Dakar Ultimate 4x2 dan 4x4 sekarang auto up down di semua jendela ya. Mantap!
Karena setirnya baru jadi tombolnya juga baru ya. Yang di sebelah kanan ada tombol buat adaptive cruise-nya, teleponi, voice command, dan akses kamera. Sedangkan yang sebelah kiri ada tombol buat atur volume, track, dan atur MID-nya. AC-nya tetap dual zone auto climate control, alias suhu kiri dan kanan bisa dibeda-bedain. Yang baru, sekarang ada fitur Nano EX-nya ya, buat meningkatkan kualitas udara dan menghilangkan bau di dalam mobil. Ada 7 sih fungsi utamanya Nano EX ini. Kita muncul di layar aja deh, biar nggak bingung. Dan di sini dia otomatis aktif begitu AC-nya kita nyalain. AC-nya sendiri, suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat Celcius. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, dan tentunya bisa nyalain AC belakang double blowernya dari depan sini ya. Sedangkan buat kontrol level kipas dari belakang langsung, itu dari belakang kayak gini. Sisanya sama sih ya kayak sebelumnya, yang termasuk banyak juga. Setiap varian Dakar lampunya kayak yang improvement terakhir kali udah otomatis ya, dan ada auto levelingnya juga. Wipernya juga setiap varian Dakar udah otomatis. Nice ya. Plus ada washer lampu juga tuh yang tombolnya di ujung tuas wipers ini. Spion tengahnya setiap varian Dakar auto dimming nih. Jadi kalau kena silau dia bakal otomatis meredup sendiri ya. Dan kalau nggak mau meredup sendiri tinggal kita matiin aja pakai tombol di sini. Inputnya baru nih. Di depan yang Dakar Ultimate 4x4 ada satu HDMI port dan 2 USB port Type A plus satu power outlet 12 volt juga. Di baris kedua di balik konsol tengahnya ada 2 USB port gini, dan yang keren satu colokan AC ya, bisa colok peralatan elektronik rumah dengan daya maksimal 150 watt, misalnya kayak charge laptop gitu ya. Mantap. Dan di baris ketiga atau di bagasi sini ada tambahan power outlet lagi. Setiap varian Dakar juga tetap pakai rem parkir elektrik, tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat nonaktifin. Dan ada brake hold atau dari Mitsubishi disebutnya brake auto hold. Ini bisa nahan remnya kalau kita lagi berhenti lama ya. Jadi nggak usah kita pegel nahan pedal remnya sendiri terus-terusan. Varian Dakar 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4 sama-sama dapat sunroof gini ya, yang bisa di slide dan tilt. Sedangkan Dakar Ultimate tetap kayak sebelumnya ya, dapatnya monitor plafon yang gantiin sunroofnya ini. Setiap varian Dakar dapat passive keyless entry atau Mitsubishi nyebutnya keyless operation system. Yang artinya kalau mobilnya kekunci kita tinggal kantongin remote-nya, deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini dan kunci mobilnya kebuka plus spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi tombol hitamnya dan mobilnya kekunci plus spionnya nutup lagi. Dan buat mati nyalain mesinnya pakai tombol start stop mesin ini ya. Oke, sebelumnya, varian Dakar juga dapat koneksi Mitsubishi Remote Control yang bisa sambungin HP kita ke sistem mobilnya via Bluetooth ya. Ini buat bisa pantau beberapa status mobilnya dan kontrol beberapa fungsinya setelah terkoneksi dalam jarak dekat. Dan terakhir, head unitnya. Kita detailin head unit yang di Dakar Ultimate 4x4 ini aja ya, yang pakai head unit bawaan global ini. Ada tombol kapasitif di bawahnya, interface-nya simple ya, jadi pasti gampang operasinya. Ada smartphone connection yang termasuk Apple CarPlay dan Android Auto, kalau sambungin iPhone atau HP Android kita pakai kabel ya. Sisanya, media yang bisa diputar bisa dari iPod via USB, Bluetooth, muter lagu atau video dari USB, dan bisa juga colok kabel HDMI. Di settings ada volume speed compensation juga, yang artinya semakin cepat kita jalan, volumenya juga makin kenceng dan sebaliknya. Dan bisa ngatur ganti satuan kilometer atau mile ya. 6. Safety lebih lengkap. Nah, sebenarnya Pajero Sport udah cukup lama ya fitur safety-nya termasuk lengkap, soalnya ada fitur safety aktif atau ADAS alias Advanced Driver Assistance System yang manfaatin millimeter wave radar di balik cover plastik emblem Mitsubishi di depannya ini. Tapi kalau tadinya fitur-fitur ini cuma ada di Dakar Ultimate aja, sekarang di Dakar 4x2 biasa pun ikut dapat juga ya. Pertama ada Adaptive Cruise Control yang artinya selain bisa ngeset mobilnya buat jalan di kecepatan konstan, bisa juga ngeset buat ngejaga jarak sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil di depan memelan, kita bakal ikut memelan juga, dan kalau dia kenceng lagi, kita juga bakal ikut kenceng lagi sampai kecepatan yang udah kita set ya, tanpa kita perlu injak pedal gas dan pedal remnya. Lanjut, ada juga Forward Collision Mitigation System. Ini bakal ngedeteksi dan ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan, dan bakal ngerem otomatis kalau nggak kita gubris. Dan kayak sebelumnya, Dakar ke atas juga tetap ada Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System yang bakal ngasih peringatan plus ngebatasin output mesin seandainya kita nggak sengaja keinjek pedal gas terlalu dalam pas lagi di parkiran. Ini biar nggak nubruk ya. Khusus Dakar Ultimate 4x2 dan 4x4 ada tambahan radar yang sembunyi di balik bumper belakang kiri dan kanan ini, dan jadinya ada beberapa fitur ekstra ya, kayak blind spot warning yang bakal nyalain indikator di spion pas terdeteksi ada objek di titik buta. Ada lane change assist yang bakal ngasih peringatan kalau kita nyalain lampu sein ke arah yang ada objek mendatang di titik buta tadi itu, dan ada rear cross traffic alert yang ngasih tahu kalau ada mobil mendatang dari kiri atau kanan belakang pas kita lagi mundur.
Di luar itu, sisa safety-nya mirip-mirip ya. Tapi yang baru, varian Dakar ke atas jadi ada TPMS alias Tire Pressure Monitoring System. Ini modelnya yang bakal ngasih peringatan kalau ada salah satu ban yang terdeteksi tekanan anginnya udah di bawah 80% angka rekomendasi ya. Dan headrest tengah baru di baris kedua ini juga bakal mengurangi cedera leher buat penumpang di situ kalau terjadi tabrak belakang. Airbagnya varian Dakar ke atas ada 7 ya, 2 di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, 1 airbag lutut driver, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya di belakang ada 4 kayak gini dan di depan ada 4 lagi. Ada indikatornya di head unit gini dan di instrumen cluster barunya juga ada indikatornya ya. Dan bisa dimati nyalain juga pakai tombol ini. Kameranya khusus yang di Dakar 4x4 Ultimate ada 4 ya. 1 kamera di belakang, kamera di masing-masing bawah spionnya, dan 1 kamera di depan sini. Jadinya bisa nampilin gambar 360 derajat mobil kayak gini. Dan ada beberapa angle tambahan juga kalau kita klik tombol kamera ini di setir ya. Yang lebih standar, setiap varian Dakar rem belakangnya udah cakram. Tentunya rem depan juga cakram ventilasi ya. Dan semua varian ada ABS dan EBD-nya. Varian Dakar ke atas dapat brake assist, ada traction control dan stability control juga, plus hill start assist ya. Nah, khusus varian Dakar 4x4 Ultimate ada hill descent controlnya ya. Ini buat bantuin turun super pelan di turunan curam biar kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Dan ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua buat semua varian. 7. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan pintunya termasuk cukup berat ya. Sudut bukanya lebar dan buat nampak ke dalamnya sangat tinggi ya, khasnya SUV leather frame. Makanya disediain side step yang besar gini nih buat bantu napak, dan di pilar ACC driver dan penumpang depan sama-sama ada pegangan gini ya buat bantuin kita masuk ke dalam. Nah, pas sudah duduk, posisi duduk paling rendahnya pun termasuk luar biasa tinggi ya. Ini salah satu alasan kenapa orang Indonesia suka banget ya sama SUV leather frame gini. Soalnya selain mobilnya yang kelihatan gagah dari luar, posisi duduknya di dalam juga tinggi banget ya. Seakan bikin mereka berasa lebih superior gitu biasanya. Sangat-sangat commanding posisinya. Pengaturan jok driver buat setiap varian Dakar elektrik 8 arah ya. Artinya termasuk atur ketinggian belakang dan depannya. Sedangkan yang jok penumpang depan manual slide dan recline. Headrestnya bisa dinaik turunin dan posisinya termasuk ergonomis ya, buat nyetir sambil sandaran gini, kepalanya nggak ngedanga. Sedangkan ruang kepalanya di varian yang Dakar 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4 yang pakai sunroof ini emang agak kepotong ya, tapi masih cukup aman lah buat ukuran SUV leather frame. Buat sandaran tangan di tengah udah dikasih armrest yang udah dilapis kulit gini, empuk ya jadi ya. Meskipun ini nggak bisa dimaju mundurin, jadi emang agak sulit kalau mau buat sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga dilapis kulit, jadi empuk juga sandaran tangannya. Dan yang kita suka, di paha sini ada lapisan kulit yang empuk nih buat sandarin paha kita. Nice ya. Seatbeltnya bisa diatur naik turun ya. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Mantap. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukannya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih cukup berat ya, beda-beda tipis kayak depannya lah. Sudut bukanya juga masih cukup lebar dan sama ya kayak depan karena napaknya sangat tinggi. Jadi kita bisa napak di side step besarnya ini dulu. Dan enaknya dikasih pegangan gini di pilar B sisi kanan dan kiri ya, buat bantu napak ke dalam. Nice ya. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Jadinya berasa luar biasa tingginya ya. Dan enaknya dudukan joknya itu termasuk tinggi. Jadi nopang paha kita dengan sempurna alias sudut paha kita nggak naik-naik ya. Jok tengahnya nggak bisa digeser maju mundur, tapi ini udah dibuat pas ya. Cukup luas di sini dan masih muat buat orang dewasa di belakang. Nih, ruang kakinya termasuk aman lah ya. Nah, yang baru, headrest adjustable selain di kiri dan kanan kayak dulu, sekarang yang di tengah jadi ada juga ya. Mantap. Sudut sandaran jok ini bisa diubah pakai tuas di atas ini, dan ini termasuk sangat fleksibel ya. Dari yang tegak segini dan paling rebahnya bisa rebah banget gini. Nih, kalau tegak, ruang kepala kita emang sangat terbatas ya, khasnya SUV leather frame. Wajar sih karena posisi duduk kita kan emang tinggi banget. Kalau emang prioritasin kelegaan kabin, emang lebih pas di SUV monokok ya dibanding di leather frame gini. Sedangkan kalau dibuat sangat rebah, bisa hampir kayak tiduran nih ya, rebah banget. Nah, kalau gini jadi jauh lebih aman ya jarak kepala kita. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk juga. Dan enaknya di tengahnya ada armrestnya gini ya, yang sangat empuk. Mantap. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya perlu sedikit ngelipet tapi masih luas ya. Di lantainya tengahnya ada gundukan, tapi gundukannya agak kecil sih ya. Jadi kakinya masih bisa di kanan kirinya, nggak terlalu masalah. Dudukan jok di tengahnya sedikit lebih tinggi tapi masih empuk ya. Tapi emang yang sandaran joknya ini lebih keras dan lebih maju karena ada armrestnya ya. Dan sekarang karena ada headrestnya, jadi orang dewasa bisa sandaran kayak gini ya. Oke lah. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik, pakai model yang dari atas. Sekarang kita ke baris ketiga. Kalau dari sebelah kiri sini, ke belakangnya pakai tuas yang di atas ini ya. Cukup ditarik aja dan jok kiri plus jok tengahnya bakal langsung mental kayak gini. Jadi kita tinggal melangkah ke belakang aja. Sedangkan kalau dari kanan sini, kalau kita tarik, yang kebuka jok sebelah kanannya aja ya. Oke, jok belakang sini, headrestnya kita naikin dulu ya, dua-duanya.
Jok di baris ketiga sini lebih tinggi lagi ya posisi duduknya dibanding di baris kedua tadi. Nah, dudukannya emang lebih dekat ke lantai dibanding di baris kedua. Tapi buat ukuran jok baris ketiga sebuah SUV leather frame ini masih termasuk oke sih ya. Kita pun masih bisa duduk di sini, sudut paha kita agak naik. Meskipun gak separah di beberapa kompetitornya yang naiknya. Sudut sandaran jok belakang sini bisa diubah-ubah juga pakai tali ini. Dia bagian bawahnya nggak ikutan gerak ya. Dari tegaknya segini sampai rebahnya segini. Nih kalau duduk tegak, ruang kepala kita emang udah sangat mepet ya. Tapi masih ada sisanya sedikit. Dan kalau direbahin, posisinya jadi lebih nyaman gini. Dan ruang kepalanya jadi segini ya. Nah, kayak yang tadi kita bilang, karena jok tengah nggak bisa digeser maju mundur, jadi ruang kaki di baris ketiga juga fix ya. Tuh, dia masih ada sisanya bahkan buat orang dewasa kayak kita. Not bad ya. Ruang gerak sepatunya emang sangat mepet ya. Jadi meskipun di belakang sini yang tingginya 170-an cm masih bisa duduk, tapi yang paling optimal di belakang sini emang buat yang tingginya 160 cm ke bawah ya. Itu masih bakal kerasa sangat oke. Di kanan dan kiri sini masih ada tempat buat sandaran tangan ya, cukup besar. Sedangkan jendela belakangnya sini cukup panjang meski nggak tinggi-tinggi banget. Jadinya udah pasti bakal ngasih rasa yang sedikit terjepit duduk di belakang, tapi minimal cahaya yang masuk nggak minim lah ya. 8. Bagasi dan storage. Kayak sebelumnya, bagasi Pajero Sport varian Dakar Ultimate 4x2 dan 4x4 sama-sama elektrik ya. Bukannya bisa pakai remote ini, kuncinya buka dulu dan baru klik tombol bergambar bagasi ini 2 kali ya. Dan pintunya bakal kebuka. Buat tutupnya lagi juga bisa pakai remote, klik 2 kali juga. Kalau dari dalam mobil bisa juga pakai tombol yang di bawah head unit sini nih, agak ditahan ya buat buka dan tutupnya. Bisa juga pakai gestur kaki dari kick sensornya ya. Jadi misalnya mobilnya lagi kita kunci, remote kita kantongin, dan seandainya kita lagi bawa barang banyak itu ya, tinggal pakai gestur kaki gini ke bawahnya dan pintu bagasinya bakal kebuka. Dan gestur kaki ini juga bisa dipakai lagi buat nutup ya. Dan nyambung juga sama sistem passive keyless entry atau KOS-nya nih. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan kita klik 2 kali tombol besar ini yang di tengah, dan kunci mobilnya bakal kebuka sekaligus pintu bagasinya langsung kebuka. Oke, ini bagasinya Pajero Sport kalau semua joknya lagi dipakai. Tetap sama sih ya sama yang sebelum facelift. Bibirnya lebar, tapi bagian bawahnya sini lebih lebar lagi ya dibanding di atasnya. Dan kasih SUV leather frame yang departure angle-nya bagus, jarak bibirnya dari tanah pasti termasuk tinggi ya. Jadinya kalau angkat barang berat pasti lebih PR. Tapi enaknya dari lantainya ke bibir sini agak turun nih. Jadi kalau mau keluarin barang tinggal ditarik aja langsung ya. Oke, di bawah lantainya sini ada kompartemen gini nih, yang pemisahnya isinya lumayan banyak ya. Yang di bawah lantai sebelah kiri sini juga ada storage kecil, dan yang sebelah kanan juga ada ya. Sedangkan ban serep mobilnya ada di bawah mobilnya tuh kayak gini, full size ya. Dan buat turuninnya kita buka dari atas sini nih. Oh, di atas sini ada lampu yang bisa kita set buat nyala pas kita buka bagasinya ya. Nah, karena jok paling belakang sudut rebahnya bisa diubah, jadi misalnya dibuat lebih tegak kayak gini, artinya ruang bagasinya jadi lebih luas, tapi penumpangnya duduknya kurang nyaman ya. Dan sebaliknya. Lanjut, di kiri sini ada gantungan belanjaan nih, maksimal 4 kg ya bebannya. Dan ada laci tertutup yang buat nyimpen dongkrak dan toolkit ya, rapi sih ini, mantap. Sedangkan di sebelah kanan juga ada gantungan belanjaan yang sama ya. Plus ada satu power outlet 12 volt juga kayak gini. Nice. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok baris ketiganya bisa dilipat dipisah 50/50 ya. Nah, tapi lipatnya bukan langsung tarik tali yang ini ya. Kalau kayak gini, nanti sandarannya nggak bisa full jatuh. Pertama, kita harus tarik tali di bawah sini, dan nanti dudukan joknya bakal otomatis terpental ke depannya. Nah, kalau udah gini, baru deh kita bisa turunin sandarannya supaya bisa kelipat rata kayak gini. Nah, kalau udah kelipat satu gini, kita bisa masukin barang lebih besar sambil tetap bisa duduk satu penumpang lagi di paling belakangnya. Yang satu lagi lipatnya juga sama ya. Tarik dulu tali yang di bawah sini, habis bawahnya terpental, baru kita lipat sandarannya kayak gini. Nah, ini lantainya full rata ya kalau habis kelipat. Nice ya ini. Dan kapasitasnya jadi jauh lebih besar. Oke, kalau mau bikin lebih luas lagi bagasinya, kita bisa lipat baris keduanya. Nah, tapi penting nih, kalau kita mau lipat yang sebelah kanan doang supaya bisa tetap ada 2 penumpang yang duduk di tengah, ternyata ini jok baris ketiganya nggak bisa ngelipat ke depan kalau cuma jok baris kedua kanannya aja yang dibuka ya. Jadinya kalau mau dibikin super rata, minimal di baris kedua harus yang sebelah kiri sini yang dilipat kayak gini nih. Nih, jangan lupa kaki joknya dibalik dan jatuhin dudukan joknya ke sini ya. Dan cover penutup ini dibuka deh. Dan jangan lupa juga ini ada pengikat dari jok baris keduanya ya, yang bisa kita cantolin ke headrest depan supaya joknya nggak gerak-gerak. Nah, kalau kayak gini, kita jadi bisa masukin barang yang super panjang ya, sambil tetap duduk satu penumpang di tengah. Dan kalau lipat satu lagi, caranya juga sama ya. Lipat kakinya turunin, lipat joknya kayak gini, dan pakein cover penutup ini. Dan jangan lupa juga cantolin tali ini ke depan.
Dan bagasinya jadi super panjang ya. Dan kerennya lantainya ini sangat-sangat rata. Mantep sih ya. Nah, buat tutupnya ada handle manual di sebelah kanan sini, dan yang sebelah kiri sini ada 2 tombol ya, yang biasa dan yang gambar gembok ini. Kalau kita klik yang gambar gembok, begitu bagasinya selesai ketutup, otomatis semua pintunya bakal kekunci ya. Sedangkan kalau kita kliknya yang biasa ini, bagasinya bakal ketutup biasa aja. Dan kalau mau kunci semua pintu setelahnya, kita klik tombol yang kecil banget ini yang di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, mesin tetap sama. Nah, kalau Pajero Sport di Thailand gitu misalnya pakai mesin diesel baru 4N16 yang pakai transmisi 6 percepatan baru, Pajero Sport di Indonesia buat varian Dakar ke atas tetap mempertahankan mesin 4N15 yang dipakai sebelumnya ya. Mitsubishi bilang karena mesin ini lebih teruji dengan kondisi di Indonesia dan transmisi 8-speednya juga karakternya lebih pas buat di sini ya. Anyway, buat yang lupa, mesin yang Dakar ini diesel 2400cc dengan turbo berjenis VGT atau Variable Geometry Turbocharger. Tenaganya 178 HP atau 181 PS dan torsinya 430 Nm. So termasuk cukup besar lah ya. Dan mesin ini dipasangkan ke transmisi otomatis 8 percepatannya yang giginya bisa dinaik turunin secara manual dengan geser tuas transmisi ini ke kiri atau pakai pedal shift raksasa ini yang keren ya. Dia nggak ikut muter kalau kita putar setirnya ya. Selain yang Dakar, GLX dan Exit juga tetap pertahankan mesin diesel 2500cc 4D56 dengan turbo dan intercooler yang bertenaga 134 HP atau 136 PS dan torsinya 324 Nm. Dan transmisi buat yang manual 5 percepatan dan otomatisnya 5 percepatan juga ya. Nah, khusus varian Dakar Ultimate 4x4, Pajero Sport juga punya sistem 4x4 yang disebut Super Select 4-Wheel Drive 2 yang bisa pilih-pilih buat pindahin transfer case-nya pakai knob ini ya. Yang kerennya penggantiannya bisa dilakuin sambil jalan dengan kecepatan maksimal 100 km/jam. Kecuali kalau masuk ke mode 4 LLC yang harus masuk ke neutral dulu. Nah, biar lebih detail, mode 2H artinya setiap tenaga dari mesin hanya ditransfer ke roda belakang aja. Mode yang paling pas dipakai buat di jalan kota atau permukaan bertraksi baik ya. Mode 4H artinya tenaga dari mesin ditransfer ke semua rodanya, tapi masing-masing gerakannya masih independen ya. Nah, ini buat kalau ketemu medan yang traksinya sedikit lebih rendah, tapi masih aman buat melaju cukup kencang. Mode 4HLC artinya 4-wheel drive high range dengan lock center differential. Artinya ban belakang dan ban depan dapat persenan tenaga yang sama persis. Ini dipakai kalau masuk ke medan yang mulai ekstrim, tapi masih butuh jalan cukup kencang di atas 30 km/jam. Dan terakhir 4LLC alias 4-wheel drive low range dengan lock center differential. Nah, ini bakal pakai set gear yang lebih rendah buat transfer tenaga besar mesinnya supaya fokus di kecepatan rendah banget aja. Misalnya di tanjakan yang sangat curam atau turunan yang sangat landai dengan traksi yang sangat buruk ya. Dan ingat, nggak bisa kenceng-kenceng ya kita pakai mode ini. Tetap ada tombol buat ganti off-road mode juga, tapi ingat mode ini hanya bisa dipakai di mode 4HLC dan 4LLC aja. Kalau kita klik pas lagi di 2H atau 4H, bakal nongol peringatan kayak gini ya. Modenya ada gravel, mud snow, dan sand. Dan khusus kalau lagi di 4LLC, bisa masuk ke mode rock juga nih. Ini tampilan di instrumen clusternya jadi baru ya pas kita pindah-pindahin. Nah, mode-mode ini bakal otomatis mengatur output tenaga, transmisi, dan remnya buat lebih optimal lewatin jenis-jenis permukaan itu ya. 10 detail-detail lain. Pajero Sport ini dirakit lokal ya di pabrik Mitsubishi di Indonesia. Nice lah ya. Sedangkan bahan bakarnya, kalau kita buka cupnya, sekarang ada tulisan diesel EN590 atau ini standar Euro 4 ya, yang artinya buat bahan bakar dieselnya disarankan pakai yang angka cetane-nya di atas 51 dan kandungan sulfurnya yang kurang dari 50 ppm ya. Sedangkan buat detail program garansi dan servis, karena kita videoin Pajero Sport baru ini sebelum meluncur resmi, so kita belum dapat infonya ya. Nanti kalau udah ada bakal kita sampaikan di deskripsi atau di kolom komentar deh ya. So, gimana kalian soal Mitsubishi New Pajero Sport ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe channel kami video-video kayak gini. See you next time.